sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang adalah hostnya. Saya bersyukur hari ini bisa menjumpai Anda, khususnya buat pemirsaku yang punya masalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Saya minta pemirsa untuk menonton acara ini dengan semangat optimisme. Punya harapan bahwa ketika nanti acara ini selesai, pemirsa sudah tahu ada solusi di balik masalah Anda. Hari ini narasumber terundang adalah seorang wanita yang punya 5 orang anak dan merawat kelima anaknya sendirian. Beliau ini pejuang, pekerja keras. Selamat datang Mbak Anita. Salam sehat. Salam sehat, ya. Bang Coki. Terima kasih Mbak, waktunya sudah disiapkan buat kami. Bagaimana keadaanmu hari ini? Alhamdulillah sehat Bang Coki. Tadi Terima nonton kasih, Bang Coki. video itu gimana perasaannya? Pengennya sehat lagi ya. Itu Masya Allah semangat sehat. Karena sudah diberi kesempatan ini. Pemirsa, karena ada 2 praktisi kesehatan familiar, 2 dari favorit Anda, Mas Boy Abidin dan Mas Yohanes. Hai, Mas Boy, Mas Yo. Hai Bang Coki, sehat ya pemirsa, sehat juga. Salam buat sehat, salam sehat. Kita akan mulai wawancaranya setelah kami putarkan profil yang isinya adalah cerita tentang riwayat kesehatan Mbak Anita, narasumber saya. Anita Sari Kurnia, tak pernah terbayangkan olehnya di usia 40-an tahun ini, ia harus menjalani cuci darah untuk bisa bertahan hidup. Anita bercerita, mungkin dirinya bisa terkena gagal ginjal karena kondisi hipertensi. Kenapa saya gagal ginjal, didiagnosa gagal ginjal kronis ini? Awalnya hipertensi yang tidak terkontrol, pola hidup. Karena memang stres mungkin ya, kurang minum, kemudian makannya tidak teratur, kemudian begadang. Namun beberapa tahun kemudian, saat hendak vaksinasi COVID-19, Anita kembali dikatakan memiliki tekanan darah yang tinggi. Bahkan kini sistoliknya mencapai angka 170. Tensi saya waktu itu 170. Saya lemah dan sempat sesak nafas gitu. Akhirnya dibawalah ke IGD sama adik saya dan nggak taunya kreatinnya sudah 8. Ia mengaku sangat kaget. Ternyata tekanan darahnya yang dulu tinggi saat hamil masih belum juga kembali normal. Dan kini malah berdampak ke organ tubuh lainnya. Akhirnya cuci darah dan sampai 7 bulan kemudian ganti ke CAPD. Yang ditanam di perut, alat, kemudian nanti ganti keluar sama cairan dan diganti dengan cairan juga gitu. Ia pun berharap kesehatannya bisa segera membaik, sebab ada keluarga tercinta yang selalu menunggunya di rumah. Ini ada pernyataan yang bilang gini, Mbak. Konsumsi ikan gabus dapat menyembuhkan penyakit ginjal. Menurutmu ini benar atau salah? Salah. Kenapa? Kalau untuk membantu kami, pasien gagal ginjal, untuk meningkatkan albumin kami, supaya kami tidak lemas, ya mungkin makanan salah satunya ini. Tapi untuk menyembuhkan, sebetulnya gagal ginjal itu tidak bisa sembuh. Gitu, kata dokter saya. Kata Mbak Anita, pernyataan ini salah. Mas Yo, tolong ditegaskan. Oke.
Jadi jawaban dari Ibu Anita sudah tepat dan tadi saya mendengar alasannya juga sudah tepat. Wah, hebat. Jadi begini pemirsa, ketika seseorang dinyatakan gagal ginjal, ini merupakan komplikasi dari penyakit kronis. Salah satunya adalah hipertensi, diabetes. Nah, ketika terjadi gagal ginjal, maka fungsi dari ginjal ini akan menurun. Sehingga racun-racun yang di dalam tubuh ini tidak bisa dikeluarkan. Nah, ikan gabus ini memang baik karena kandungan protein dan albuminnya ini tinggi. Namun sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi ikan gabus ini dapat menyembuhkan gagal ginjal. Karena pada dasarnya orang yang dinyatakan gagal ginjal ini justru harus mengurangi asupan dari cairan, garam, dan protein yang tinggi karena fungsi ginjal yang turun tadi. Nah, oleh karena itu bagi Anda yang sudah didiagnosa gagal ginjal, ayo rutin kontrol ke dokter atau konsultasi ke ahli gizi untuk menentukan makanan apa saja yang boleh dikonsumsi sehingga tidak mempengaruhi dari fungsi ginjal tadi. Konsumsi ikan gabus dapat menyembuhkan penyakit gagal ginjal adalah pernyataan yang salah. Masih ada keluhan di tubuh sekarang yang dirasa tidak nyaman? Ada? Sudah dibandingkan berbulan-bulan misalnya. HD lebih nyaman saat ini sih, Bang Coki. HD maksudnya hemodialisis ya? Iya, betul. Cuci darah? Iya. Masih cuci darah? Saya CAPD, Bang Dio. Oh, CAPD. CAPD. Jadi untuk pasien gagal ginjal itu ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah cuci darah, yang kedua adalah CAPD atau peritoneal dialisis atau istilahnya cuci perut ya. Cuci perut. Jadi ada selang yang masuk di area bagian perut untuk membuang racun-racun yang tadi karena fungsi ginjal yang turun. Tapi kalau jalan-jalan seperti ke sini, datang penuhi undangan, kerja, tubuh merasa baik-baik saja atau sebenarnya ada ganjalan? Iya, kalau misalkan terlambat cuci darahnya, yang tadi ganti cairannya, Bang, nggak enak gitu badan rasanya. Tuh makanya tadi saya sebelum kesini cuci darah dulu, ganti cairan dulu gitu, Bang Coki. Jadi apa penyebabnya sampai Mbak bisa kena gagal ginjal? Hipertensi. Saya awalnya tidak tahu, Bang Coki, kalau ada hipertensi. Oh, boleh tahu berapa tensi paling tinggi yang pernah tercatat? 200, Bang. 200. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa tekanan hipertensi atau gagal ginjal yang terjadi yang dialami oleh Mbak Anita itu karena hipertensi. Ya, jadi pernah di angka 200. Tapi per hari ini tadi sebelum kita pengambilan gambar pemirsa, kita ukur tekanan darah Mbak Anita ini juga masih di atas normal. Aduh, iya Mbak. Ya, angkanya tepatnya 193/116. Iya. Jadi ini jauh di atas normal dan ini memang menjadi PR ya untuk Mbak Anita untuk supaya jangan sampai kemudian ada masalah kelanjutannya. Nah, kalau kita lihat berikutnya ini kita lihat juga angka kolesterolnya ini juga masih di atas normal ya, di angka 236. Kolesterol yang tinggi ini akan berisiko untuk jadi masalah kekentalan darah, akan membebani ginjal. Darah yang kental itu akan membuat ginjal bekerja lebih berat lagi ya. Kemudian kita lihat ini di angka asam uratnya. Ini juga masih di atas normal ya, untuk wanita angkanya 6, ini angkanya 8,8. Jadi ini juga menjadi beban buat ginjal Mbak Anita. Ya, jadi hipertensi ini kan banyak sekali penyebabnya atau bisa berbagai macam penyebabnya. Tapi yang penting adalah darah dan pembuluh darah. Ya, dan sekali lagi hipertensi ini saya juga nggak kaget dengan pernyataan tadi Mbak Anita mengatakan saya nggak tahu kalau tensi saya tinggi karena memang nggak ada gejala apa-apa. Ya, itu yang kita sebut sebagai silent killer. Ya, jadi hipertensi itu memang harus diperiksa pemirsa ya. Jangan sampai kemudian tensinya tinggi tidak terkendali kemudian timbul komplikasi. Ya, jadi ini upaya yang kita lakukan adalah ya bantuannya dengan teknologi. Kalau kita bicara teknologi maka sekarang ada yang namanya teknologi laser. Kenapa sih harus dengan teknologi laser? Karena teknologi laser ini penggunaan sangat mudah, pemirsa ya. Digunakannya di pergelangan tangan. Jadi tidak pakai suntik, tidak pakai ditelan dan segala macam, hanya ditempelkan di pergelangan tangan sebelah kiri ya. Kemudian nanti teknologi lasernya atau low level laser terapinya akan menembus area permukaan kulit kita.
Ya, jadi dia akan menembus area epidermis, dermis, hipodermis, kemudian dia masuk ke area pembuluh darah. Ya, kenapa pembuluh darah? Karena memang tadi tujuan kita adalah menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah itu ada aliran darah, di situ ada dinding pembuluh darahnya. Dengan low level laser terapi, dia akan mengoptimalkan lagi dinding pembuluh darah, ya utamanya di situ ada kadar yang namanya nitric oxide. Nah, dengan low level laser terapi yang digunakan di pergelangan tangan tadi, dia akan meningkatkan lagi kadar nitric oxide-nya dan akan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih lebar, dan dengan begitu maka aliran darah akan menjadi lebih lancar. Dengan pembuluh darah yang baik tadi, maka harapannya tekanan darah akan bisa terkendali dengan baik. Dan nanti dampaknya, tadi kembali kalau kita bicara masalah gagal ginjal, maka tekanan darah yang terkendali tadi tidak akan menjadi beban untuk ginjal Anda. Ya, jadi ini harapannya bisa melindungi ginjal supaya tidak kemudian mengalami kerusakan lebih lanjut. Dapat Ibu lihat di sini banyak pembuluh darah kecil-kecil. Nah, tadi juga Mas Boy sudah menjelaskan bahwa salah satu penyebab atau faktor resiko gagal ginjal adalah hipertensi. Di mana ketika terjadi hipertensi maka pembuluh darah itu akan mengecil. Nah, di sini Ibu dapat lihat pembuluh darah di dalam ginjal itu kan sudah kecil ya. Dan apabila terjadi hipertensi maka penampangnya atau luas permukaannya itu makin kecil sehingga aliran darah ini tidak lancar ke area ginjal. Nah, kalau aliran darah tidak lancar, maka oksigen dan nutrisi ini kan tidak tersampaikan ke area ginjal, sehingga fungsinya akan menurun. Ini kenapa pada pasien-pasien gagal ginjal ini akan terjadi penurunan fungsi ginjal. Dan saya tekankan di sini bahwa teknologi laser yang kita bahas ini bukan untuk mengobati gagal ginjalnya, tetapi faktor resiko yang dapat memperberat fungsi ginjal. Ya, jadi dengan menggunakan teknologi laser, kualitas darah dan pembuluh darah kita perbaiki, aliran darah kita perbaiki sehingga tekanan darah lebih stabil, kemudian kolesterol, gula darah ini terkendali sehingga ketika terkendali maka resiko komplikasi salah satunya gagal ginjal dapat terhindar. Kemudian kalau kita berbicara asam urat, kolesterol, gula darah, ini akan menyebabkan kecenderungan jadi kental darah kita. Nah, darah kental ini tidak bisa dilihat secara kasat mata, harus dengan pemeriksaan laboratorium. Apa efeknya di sini? Yaitu mempermudah terbentuknya trombus. Trombus ini gumpalan darah pada pembuluh darah. Nah, ketika terjadi trombus maka aliran darahnya menjadi tidak lancar. Nah, teknologi laser ini membantu untuk menguraikan trombus sehingga aliran darah ini menjadi kembali lancar. Kalau lancar maka oksigen, nutrisi dapat tersampaikan dengan baik sehingga faktor risiko terjadinya komplikasi dapat berkurang. Jadi saat ini juga pemirsa, mulailah buka mata hati, batin, dan juga fisik Anda, mata fisik Anda untuk melihat nomor yang ada di layar kaca. Itulah akses untuk menuju AccuLaser dari Gogomall. Hubungi call center, nomor WhatsApp, atau Anda lakukan pemesanan dengan segera di official marketplace terkemuka di Indonesia. Gogomall sekarang juga sudah meluncurkan layanan terbarunya, namanya Lagoon. Sebuah aplikasi yang bisa Anda unduh di App Store atau di Google Play Store. Di tahun 2025 ini, ada 3 pencapaian besar yang berhasil diraih oleh Gogomall. Selain aplikasi Lagoon, ada juga sertifikasi ISO 9001, yaitu artinya mutu dan layanan dari Gogomall telah memenuhi kualitas standar internasional. Dan kemudian yang ketiga adalah pembukaan kafe showroom Gogomall di Alam Sutra, Kota Tangerang. Kami nantikan kehadiran Anda di kafe showroom Gogomall di Alam Sutra, Tangerang, sekalian melihat bahwa operasional terpusat di sana. Karena Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Pemirsa, tetap semangat, optimistis menghadapi masa depan untuk mengelola kesehatan Anda. Tetapi sekarang ini, segeralah take action, atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy.
didukung oleh Berdasarkan pengalamannya Mbak Anita, waktu Mbak cuci darah di sana ketemu dengan rata-rata yang cuci darah di sana umur berapa? Mbak Anita kan 42 tahun. Iya. Mbak Anita lihat ada yang lebih muda dari Mbak. Ada, Bang. Semuda Banyak. apa? Mungkin umuran 20, Oh, 23 itu. Bahkan sekarang banyak yang anak-anak juga ya, Bang. Betul. Terus rata-rata penyebabnya mereka gagal ginjal apa? Yang Mbak tahu? Ya, ada yang diabetes, ada yang hipertensi seperti saya, ada yang karena bawaan dari lahir ya setelah melahirkan, gula tadi yang oke, diabetes. ya diabetes itu. Pola hidup saya berantakan pada saat itu, lupa minum, lupa makan tepat waktu, kemudian terus malam itu saya makan gitu ya. Itu malam jam berapa biasanya? Jam 9 gitu saya makan. Itu yang dimakan apa aja? Kalau biasanya jam 9-an gitu. Ya nasi, ya makanan berat. Kalau Bang Coki, karena minuman-minumannya? memang siang saya nggak sempat makan, nggak sempat minum ya. Iya, iya. Terus bergadang sampai ya istilahnya tuh berulang terus gitu. Iya. Awalnya ya termasuk hipertensi itu yang tidak saya rasa itu sih. Itu dia. Itu dia. Bang Coki. Apa sih pesan Mbak sama orang-orang yang ginjalnya tidak rusak saat ini? Sayangi ginjal, pola hidup yang sehat gitu ya, olahraga paling tidak minimal jalan kaki, kemudian jangan bergadang. Kita belum selesai. Kami mau kasih Anda informasi yang benar lagi untuk Anda antisipasi. Dan ini pelajaran penting juga loh, berdasarkan hidupnya Mbak Anita. Tahukah Anda, nyeri pinggang salah satu pertanda gangguan ginjal. ya, jadi pemirsa, Anda kalau mengalami ada nyeri-nyeri daerah pinggang belakang ya, terutama di bawah tulang rusuk, kiri maupun kanan, hati-hati. Ada kemungkinan ada masalah dengan ginjal Anda. Ya, sekali lagi memang harus kita lebih over diagnostik seperti itu ya. Jadi mungkin hanya masalah otot, tapi untuk memastikan kalau ada keluhan nyeri di daerah pinggang belakang, terutama di bawah tulang rusuk bagian bawah, itu ada nyeri kiri ataupun kanan, Anda segera waspada. Karena kalau ada gangguan atau ada kerusakan pada ginjal, mulai dari ada peradangan, ada infeksi di sana, kemudian ada batu ginjal, ini akan timbul atau tubuh akan memberikan sinyal tanda dengan rasa nyeri. Ya, jadi untuk menjaga kesehatan ginjal Anda, jadi saya setuju dengan yang dikatakan tadi Mbak Anita bahwa kita harus sayangi ginjal. Ya, paling tidak Anda minum air putih 2-3 liter per hari. Jangan nunggu haus, tapi minumlah secara teratur ya supaya tadi ginjal bisa bekerja dengan baik dan kemudian masalah-masalah gangguan ginjal ini bisa diminimalisir. Apa yang Mbak mau tanyakan seputar teknologi laser ini? Mumpung ada Mas Boy sama Mas Yu, silakan. Kolesterol saya tinggi tadi kan, terus kemudian asam urat saya tinggi. Iya. Kira-kira untuk alat tadi yang laser bisa membantu saya asam urat dan kolesterol, Mas Yo? Supaya turun ya, Iya, supaya iya. terkendali dong. Iya. Ya, teknologi laser ini akan dapat membantu untuk mengendalikan kolesterol dengan syarat penggunaannya ini dilakukan secara rutin sehari 2 kali. Aturannya 2 kali ini sesuai dengan jam biologis tubuh kita atau irama sirkadian yang mengatur metabolisme hormon pada saat malam dan pagi hari. Pada saat malam digunakan, ini akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi hormon melatonin, di mana ketika melatonin jumlahnya ini meningkat, kualitas tidur akan lebih baik. Kalau kualitas tidur baik, maka metabolisme di dalam tubuh akan berjalan dengan baik. Salah satunya adalah metabolisme dari kolesterol, gula, maupun asam urat. Kemudian pada pagi hari digunakan, ini tidak menyebabkan ngantuk karena yang distimulasi adalah serotonin. Serotonin ini hormon waspada yang dapat menstabilkan mood kita dan meningkatkan energi. Nah, kalau berbicara tentang energi, kita akan berbicara tentang fungsi mitokondria di dalam tubuh. Ketika menggunakan teknologi laser, maka kerja mitokondria itu akan ditingkatkan. Mitokondria adalah dapur energinya tubuh kita. Nah, bahan bakunya apa? Gula darah dan kolesterol. Jadi ketika gula darah dan kolesterol ini diambil, kemudian diubah menjadi energi, maka hasilnya adalah kolesterol dan gula darah dalam kondisi stabil, tetapi energinya dapat meningkat.
kayak Bu Anita, kan ini sebagai orang yang melakukan cuci darah. Ya, tentunya kan untuk berolahraga menjadi kesulitan ya. Iya. Ya di samping waktunya terbatas, kemudian juga mungkin tenaganya juga tidak optimal lagi. Nah, teknologi laser yang digunakan atau dengan NMES ini, teknologi NMES yang digunakan ini membantu untuk mengaktifkan kembali otot-otot yang kemudian tadi mengalami atau yang kurang digerakkan. Ya, dia akan ada aliran listriknya, kemudian di ototnya akan kemudian digerakkan ya, kayak ada stimulasinya sehingga otot ini akan aktif kembali. Dengan begitu maka massa ototnya akan terjaga dengan baik, aliran darah akan terjaga dengan baik, saraf-sarafnya akan berfungsi dengan baik sehingga ototnya tidak terjadi kerusakan, tidak mengecil, tidak menciut, dan sehingga secara penampilan lebih baik, secara fungsi juga lebih baik. Dan di situ otot-otot yang baik itu akan melakukan metabolisme dengan baik. Nanti kolesterol, gula darah semua bisa dimanfaatkan dengan baik supaya dengan otot kita yang baik tadi. Kemudian juga merangsang otak kita nih pemirsa untuk supaya merangsang atau mengaktifkan lagi otot-otot yang tadi mengalami kelemahan. Maka harapannya kualitas darah menjadi baik, kemudian ototnya, sarafnya juga terjaga dengan baik sehingga kualitas hidup Anda juga akan menjadi lebih baik lagi. Ada cerita dari mereka yang menolak menyerah dalam keadaan yang terbatas. Dia memanfaatkan teknologi laser. Yuk kita simak. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Apa yang paling Mbak dapatkan selama kita ngobrol setengah jam ini? Yang menjadi kekuatanmu, apa itu? Baru mengetahui manfaatnya, Masya Allah luar biasa ya ternyata gitu laser ini gitu. Jadi siap untuk menggunakan teknologi laser Mbak Anita? Insya Allah. Ya, Mbak Anita, salam sehat selalu, salam bahagia. Terima kasih ya. Sama-sama Bang Coki. Mas Yo, Mas Yo, Mas Boy, Mas ini Boy. orang yang berjasa buat kita. Allah, ya. Kita diingatkan dengan hal yang baik. Banyak. Terima kasih untuk pelayananmu hari ini. Waktunya. Pakai AccuLaser dari Gogomall. Cara carinya juga harus yang tepat pemirsa ya. Lewat saluran ini ada nomor call center, nomor WhatsApp. Kami tampilkan sekarang juga di depan Anda untuk Anda segera mengakses. Anda mau lakukan pemesanan lewat marketplace ya yang terkemuka, silahkan Anda lakukan itu untuk mendapatkan alat kesehatan yang telah dipatenkan di Indonesia dengan teknologi NMES dan teknologi laser yang sudah kami jelaskan juga. Pemirsa jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi Lagoon by Gogomall supaya Anda bisa langsung nikmati semua fasilitasnya dan kita menjadi lebih dekat. Ada di App Store kok, ada juga di Google Play Store. Dan kami ingin ingatkan bahwa 2025 ini merupakan tahun terobosan bagi kita semua harusnya, terutama bagi Gogomall yang telah berhasil meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan layanannya adalah kualitas standar internasional. Dan juga poin ketiga yang kami banggakan, tadi yang pertama kan aplikasi Lagoon, yang kedua sertifikasi, dan yang ketiga adalah pembukaan cafe showroom Gogomall di Alam Sutra di Kota Tangerang. Jadi Anda datang ke sana sambil saling menerima pencerahan, dapat edukasi soal kesehatan, Anda bisa menikmati suasana kafenya dan melihat bagaimana layanan terpusat hanya di Alam Sutra Kota Tangerang. Tidak ada cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Itu adalah cara kerja Gogomall. Jadi pemirsa, sampai ketemu di cafe showroom Gogomall, dan untuk saat ini segeralah ambil keputusan. Take action untuk mengatasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya. Sekarang juga. Gogomall kini menghadirkan layanan terbarunya yaitu aplikasi Lagoon by Gogomall. Install sekarang aplikasi Lagoon di App Store dan Google Play, nikmati berbagai manfaat seperti kemudahan layanan, fitur online kelayanan penjualan dan customer service, fitur konsultasi dengan dokter dan ahli gizi untuk mendukung kesehatan Anda,
keamanan transaksi terjamin, pembayaran melalui virtual account. Dapatkan juga fasilitas cicilan dengan berbagai pilihan bank. Dapatkan berbagai keuntungan seperti promo-promo yang menarik, voucher diskon dan poin berbelanja. Fitur lainnya, kemudahan dan kepastian tracking order secara real-time. Aktivasi garansi produk bisa langsung dari aplikasi. Dapat melakukan cek dan verifikasi sertifikat keaslian produk. Jangan lewatkan kesempatan ini. Install aplikasi Lagun sekarang juga dan nikmati semua keuntungannya. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.